kalau misalkan rasa mengasihinya itu sampai yang dibilang tadi eh, overprotective atau mengontrol orang itu jadinya bukan rasa cinta yang didapatkan orang itu, karena tujuannya rasa menyayangi atau rasa dikasih mengasihi itu kan tujuannya itu adalah orang yang kita tuju, bukan untuk kepuasan kita tapi untuk kita tuh memberi kenyamanan kepada orang lain yang kita kasih, namanya juga mengasihi gitu kan. Rasa sayang ini tuh kita rasanya itu ingin menjaga gitu kan, kita itu rasanya ingin menjaga orang itu sepenuh hati kita, whatever is it, gimana caranya orang itu tuh bisa secure sama kita. Iya, betul. Saya saat ini sibukannya bekerja profesional di IT, bagian IT profesional. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond Chill and Cast. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, teman-teman. Bertemu lagi di podcast Beyond Chill and Cast. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama host magang. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Griffin, dipanggil Nengok. Ya, dipanggil. Terima kasih. Dan bersama saya Michael, dan kali ini kita sudah ditemani salah satu narasumber yang sangat spesial, yang latar belakangnya tentu saja tidak diragukan gitu ya. Sudah ada di sebelah saya, dan bersama kita hari ini nasi goreng spesial Jason. dua. Agar tidak berlama-lama gitu kali ya teman-teman, mungkin kita langsung saja kali ya. Boleh, langsung gas aja ya. boleh. Mungkin Koko Jason. Jason. Manggilnya Koko nih berarti. Jason boleh, boleh, tapi kalau kayak jualan obat di Godok ya. Betul, jangan ya, betul. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh nih, Pak, Bapak, ya gitu. Ya nggak apa-apa. Boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Perkenalkan dirinya apa nih, Nama, terus kesibukannya sekarang ini boleh. apa? Mungkin kalau boleh status, enggak bercanda. Umur aja, umur ya. Umur. Boleh umur. Oke, perkenalkan, nama saya Jason Angga Kusuma. Saya saat ini sibukannya bekerja profesional di IT, bagian IT profesional di Bank Digital Bank di Jakarta Selatan. Untuk umur sendiri saya tahun ini baru banget, Oktober kemarin 27. Saya kelahiran 1998. 1998. Yes, thank you. Yes. Oke. Gitu ya perkenalannya. Untuk teman-teman nih, promosi mungkin sedikit ya. Yang perlu bantuan IT bisa langsung datang saja. Jason di sini ya. Kalau yang perlu bantuan IT, tapi tidak termasuk gangguan gaib ya. Gangguannya IT ya. IT ya teman-teman. Oke. Nah, bulan ini kan kita akan membahas mengenai topik to love and be loved. Yes. Dikasihi dan mengasihi. Nah, kalau misalnya Jason nih ya, dengar kata mengasihi dan dikasihi gitu ya, apa sih yang ada dalam pikiran lu pertama kali gitu saat mendengar kata tersebut? Yes. Kalau dari gue sendiri ya, mengasihi dan dikasihi, namanya juga mengasihi, itu kan namanya gue udah memberi kasih, dikasih kita menerima kasih yang orang lain kasih. Ya mengasihi ya kita memberikan sepenuhnya apa yang kita punya, menurut gue sih. Memberikan sepenuhnya apa yang kita punya kepada orang lain yang kita sayangi, namanya juga mengasihi. Kita memberi sesuatu yang kita mengasih dengan orang yang kita kasihi. Dikasihi, kita mendapatkan kasih atau gift atau sesuatu yang ya whatever is it, berkat dari orang yang kita kasihi juga gitu. Berarti mengasihi dan dikasihi menurut Jason ini tuh memberi dan menerima gitu ya dari orang yang mungkin kita kasihi gitu ya, yang dekat dengan kita. Yes. Menarik. Nah, tapi nih menurut Jason gitu ya, menurut lo sendiri nih, ada nggak sih bedanya gitu ya kalau misalnya orang bilang mengasihi gitu, misalnya gua mengasihi lo, tapi at the end of the day
malah jadi terkesan mengontrol. Menurut lu sendiri gitu Hmm. ya. Sebenarnya ada bedanya nggak sih antara orang mengasihi, pure mengasihi, Hmm. sama in the end of the day malah jadi mengontrol Mengontrol. gitu? Hmm. Oke. Itu jadinya jatuhnya kayak overprotective, ada Hmm. juga posesif yang gue tahu sih selama Hmm. gue hidup ya. Ya ada overprotective, ada yang namanya juga posesif. Setahu gue yang mengasihi itu mungkin bahasa Inggrisnya love gitu ya. Hmm. Tapi kalau based on yang gue research itu Hmm. based on ada 3 ya. Ada suka, Ya, ada menyayangi, ya. ada cinta. Baru cinta itu terakhir. Hmm. Ya suka itu ya kita suka kepada orang lain yang mungkin belum tentu suka juga sama kita, atau Ya, timbal balik juga, atau ya. yang kita cuman lihat doang, oh gila gue suka nih, Hmm. gambar ini gue suka nih, orang ini gue suka nih, mungkin Hmm. perawakan pada awalnya doang gitu. Hmm. Secara kilas. Tapi kalau misalkan menyayangi, Hmm. kita berarti sudah mulai mengenal orang itu, dan orang lain itu juga udah mengenal kita, jadinya Ya. ada rasa sayang gitu ya. Nah, di rasa sayang ini tuh kita rasanya itu ingin menjaga Oke. gitu kan. Kita itu rasanya menjaga orang itu sepenuh hati kita, Ya, whatever is it, gimana caranya orang itu tuh bisa secure sama kita. ya, betul. Terus dari rasa sayang juga itu jadinya timbul namanya yang tadi, nanti ada overprotective, Hmm. ada namanya posesif, ada yang Hmm. namanya mungkin eh, sesuatu yang pokoknya kita gimana caranya itu tuh rasa sayangnya itu biar dia tuh merasakan rasa 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 yang kita rasakan juga gitu loh. Gimana? Oke. Nah, baru terakhir itu cinta. Cinta Hmm. itu kalau menurut gue ya, cinta itu tuh pengorbanan yang dimana kita ya harus berkorban gimana pun caranya orang Hmm. itu nggak merasa tersakiti dengan rasa sayang yang kita kasih ke dia. Oke. Nah, kalau misalkan rasa mengasihinya itu sampai yang dibilang tadi uh, overprotective Ah, atau mengontrol orang ah, itu jadinya bukan rasa cinta yang didapatkan orang itu, karena tujuannya rasa menyayangi atau rasa dikasih mengasihi itu kan tujuannya itu adalah orang yang kita tuju, ya. bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk kita tuh memberi kenyamanan kepada orang lain yang kita kasih, namanya juga mengasihi gitu kan. Ya menurut gua kalau misalkan pada akhirnya kita overprotective Hmm. atau kita kekang atau kita Hmm. kontrol orang Hmm. itu, ya bukan rasa sayang atau cinta atau mengasihi sesungguhnya, ya itu namanya in the purpose, namanya kayak ya love to be purpose jadinya, ya purpose in purpose, bukan yang pure unconditional Hmm. tapi with conditional Nah, gitu. berarti kalau yang udah sampai mengekang, menurut Yes, lo itu udah conditional tuh ya, udah ada tujuannya mau ngapain gitu, mau yes, dibuat apa gitu ya. betul. Sama tadi gue juga menangkap satu hal yang menarik tuh. Mungkin ini highlightnya kali ya, ya kalau Hmm, yang gue tangkap pribadi ya hmm, dari hmm, jawaban lo, hmm, hmm. itu kayak cinta itu enggak nyakitin gitu, Yes, gitu betul. ya. Mungkin itu kali yang jadi Ya, highlightnya. Apa bedanya orang yang benar-benar love sama yang in the end of the day jadi mengontrol, mengendalikan gitu correct. ya. Betul, betul. Nah, Itu ya, ya. ya seperti kalau misalkan mungkin kalau gue tambahin sedikit ya, Mm-mm. kita konteksnya Tuhan kita, Mm-mm. Tuhan Allah kita, dia tuh mengaruniakan anaknya tunggal, dia mengasihi kita dengan cara ya dikasih lihat nih anaknya nih turun ke bumi, dia kasih lihat mujizat, dia kasih lihat Wah, kasih, ya. dia kasih berkat ke orang-orang, tapi dia Mm-mm. nggak ngontrol orang itu. Ya Mm-mm. whatever is it, yang penting dia udah kasih apa yang dia punya. Tapi masalah orang lain itu menerima atau enggak itu depends on the people. Tapi Ya. yang kita perluin aja, yang perlu kita perluin itu adalah kita memberikan yang kita punya. Tapi bukan Ah, berarti kita harus mendapatkan feedback balik. iya, iya. Karena kalau misalkan mengontrol orang itu kan kita jadi ada rasa puas kan. Itu jadi Betul. kita feedback not that not that Ah, one gitu kan. Yang kita harus lakuin adalah gimana caranya kita ngasih semua yang kita punya iya. kepada orang yang kita kasihi itu Mm. tanpa syarat, unconditional gitu, tanpa kontrak. Luar biasa Gitu sekali sih. nih. Udah ini ya bahasnya langsung unconditional love ya. Yeah. Sampai sampai terpukau loh kita bahasnya langsung
Langsung on point sekali. Luar biasa. Itu ya teman-teman ya. Kalau yang bahas love ya, terutama mungkin yang sekarang lagi mungkin sama pasangan gitu ya. Itu ya teman-teman ingat unconditional love. Kalau udah mengontrol, kalau kalian udah posesif, udah overprotective di tahap yang mungkin sampai gimana banget gitu. Ingat ya, itu namanya conditional love, guys. Itu cinta bersyarat. Berikanlah cinta yang tidak bersyarat, guys. Itu keren banget. Nah, itu kan tadi kalau misalnya uh, unconditional love ya. Yes. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri, Jas, kenapa sih sekarang ini gitu ya, kalau misalnya bahas mungkin relationship, pacaran gitu ya, kalau teman-teman muda gitu ada yang pacaran. Menurut lo kenapa sih masih ada yang mereka tuh sulit membedakan gitu antara oh ya I feel love yang beneran love sama yang ujung-ujungnya love tapi mau ngendalin orang gitu loh, mau ngendalin pasangannya gitu loh. Menurut lo kenapa sih kok masih itu tuh terjadi gitu? Oke, mungkin gue kasih konteksnya bedanya cinta-cintaan zaman dulu sama cinta-cintaan zaman sekarang gimana sih? Kenapa orang tuh bandinginnya B.J. Habibie, Ainun sama yang sekarang nih mungkin Hamis Daud sama si Raisa gitu yang lagi booming sekarang ini nih. Nah, di 2025, 2026 ini nih. Kayaknya dulu tuh oke aja gitu loh. Kayak dulu tuh kayak kita lihat orang-orang dulu tuh cintanya tuh pure love. Kenapa sih sekarang sih orang tuh kayaknya susah banget ya buat loyal atau setia gitu. Susah ya. Ya karena gampangnya adalah media sosial. Dulu itu teknologi belum ada. Betul. Yang dimana enggak semua yang kita dapetin itu instan gitu ya. Rasa sayang kita dapetin, rasa rasa kepemilikan mungkin ya karena kan kalau misalkan rasa menyayangi itu kan kita kan mendapatkan to be loved gitu kan. Kita mendapatkan rasa cinta yang kita dapatkan itu tuh nggak instan, susah gitu loh dapetinnya. Makanya itu kita setia sama orang itu. Makanya itu kita kayaknya lebih kiket gitu loh. Karena kita dapetnya susah. Apa yang susah itu pasti apa yang kita dapetin susah itu kan lebih worth it gitu. Tapi di zaman sekarang di media sosial yang sangat terbuka, lu bisa kenalan sama orang yang lu nggak kenal, stranger. Ngeprank orang, minta nomor orang, berpura-pura jadi yang mungkin kita pura-pura prank. Nah itu lebih tahu gitu kan. Nah itu jadinya gue merasa bedanya di situ tuh. Bedanya kayak apa sih? Kenapa kan tadi kan kayaknya kenapa sih? Ya karena sekarang ini tuh udah terpapar kali ya, terpapar isu-isu negatif, trust issue juga, yang dimana media sosial itu sangat berpengaruh banget sama yang kita pikirkan. Padahal orang lain belum tentu melakukan hal itu, tapi kita udah pikiran itu negatif. Jadinya, jadi kita tuh mikirnya tuh, jangan-jangan lu kayak dia ya, nanti lama-lama jadi menimbulkan perspektif, nih orang, maksudnya ini orang ngomongin kayak gitu mulu, emang gue kayak dia. Lama-lama dia nonton. Ketika orang itu mengonsumsi media sosial itu, ya lama-lama dia akan terpapar juga dan apa sih itu mencoba dengan instannya yang dating apps sampai sekarang mudah sekali. Iya, bener banget. Menurut gue gitu sih. Apalagi dating apps itu ya. Sekarang mah. Bener. Itulah menurut gue sih kontrol orang yang pengen kontrol tuh mungkin karena dia lebih trust issue. Ini karena zaman serba instan, mungkin dalam pikirannya, ini zaman serba instan, susah lah orang buat loyal, maka itu dia lebih baik dia kekang nih orang, karena dia nggak percaya gitu. Iya. Padahal di balik itu semua, cinta, rasa percaya itu adalah bagian dari menyayangi atau mengasihi juga gitu kan. Nice ya. Gue setuju banget sih itu bagian bahwa dalam menyayangi ada rasa percaya gitu ya. Betul. Itu ya guys, kalau misalnya kalian bilang sayang tapi nggak percaya, masih di stuck 24/7, coba dipertimbangkan lagi tuh. Yes. Oke. Nah, sepertinya MC magang saya nih udah menahan nih dari tadi nih udah pengen dari tadi udah mendengar rasanya ada yang pengen ditanyakan gitu. Gimana tuh, Grevin? Yes. Tadi juga sempat ngomongin media sosial ya kok. Yes, medsos. Kan sebagai saya juga Gen Z nih ya, Gen Z muda.
Itu apakah kasih itu ada standar, karena media sosial ini ada standar barukah apa seperti apa? Karena kan tadi sempat zaman dulu seperti ini, zaman sekarang seperti ini. Apakah ada standarisasi baru kah apa seperti apa kok kisah itu, kasih itu? Menurut gue ya, kasih ya based on the Bible sih, ya kasih itu murah hati, tidak sombong, saling percaya. Yes. Semua itu standarnya dari dulu udah ditetapin. Maka itu sebenarnya kalau based on yang kita baca itu udah ada standarnya kan sebenarnya di ayat itu. Tapi karena media sosial zaman sekarang, ayat itu mah ditinggalin. Orang mau mana mau lihat yang apa udah oldies, udah ketinggalan zaman. Dia pengennya lihat yang di permata, yang ketika lu buka HP, lu buka media sosial, oh ada orang selingkuh, oh ada orang cerai, oh ada orang yang nyakitin pasangannya, oh ada orang ini. Ya terpaparnya jadinya kasih itu adalah menyakiti pasangannya. Karena media sosial, karena almost every day, hampir mungkin seperempat dari waktu kita di, mungkin bukan seperempat kali ya, mungkin seperlima, seperenam, gua nggak tahu gimana caranya. Maksudnya bagaimana keadaan media sosial orang-orang zaman sekarang, tapi gue yakin banget orang-orang Jakarta, orang-orang yang udah pegang HP pasti absolutely pengen buka media sosial di mana pengen tahu update. Yes. Pasti. Tapi karena up to date, karena saking up to date-nya, sering update-nya, jadinya ya Bible state-nya itu udah lama-lama yang tadi 100% turun, lama-lama jadi rare atau lama-lama jadi jarang nih orang mengenal kasih itu gimana. Iya. Karena ya paparan sosial medianya itu lebih highlight ke yang jahat-jahat gitu ya. Iya sih, iya sih. Jadi kayak Kalau gue trust lihat issue, ada trust iya, issue jadi sendiri. trust issue, jadi menurut Iya, gue iya. trust issue gitu loh. Gitu. Berarti gara-gara media sosial sekarang kasih itu jadi berubah, perspektif orangnya beda gitu. Betul. Maka itu yang gue bilang juga sebenarnya penting juga, important juga untuk melindungi diri kita atau membatasi diri kita dari semua informasi yang ada dalam media sosial juga. Gak semua media sosial itu benar, dan gak semua media sosial itu juga maksudnya bisa membangun diri kita untuk lebih baik. Ada kalanya juga kita menutup media sosial, kita baca Alkitab, kita baca yang kebenarannya itu udah ada. Gak perlu kita up to date banget. Yang penting yang paling update adalah yang kita mungkin jalan di depan lurus, keok-keok nih. Tapi pada dasarnya jalan itu sebenarnya lurus. Yang kita ikutin adalah nih panduannya nih dari sini nih. Jangan lu lihat yang depan lu, tapi lihat aja yang di dalam mapnya si Bible ini nih gimana. Tujuannya di situ aja sebenarnya. Berarti kita itu jangan terlalu update, berarti kayak jangan ngikutin tren banget lah ya. Menurut gua iya, karena gini loh, banyak bias. Bener sih. Biasnya banyak banget di media sosial tuh biasanya banyak banget. Lu lagi nyari, misalnya lu lagi nyari gagang pintu, terus scroll dikit udah bukan gagang pintu tuh, udah mulai nih ada rumah orang kebobolan, nih tiba-tiba ada mulai pasangan ini sama sini. Iya sih, ya lagi. Udah tiba-tiba pengen nyari gagang pintu, scroll sejam, nggak jadi gagang pintunya, jadi lupa gagang pintu yang tadi mana, nggak gua cekot nih, gitu. Iya sih. Bener. Berarti media sosial memang sangat mempengaruhi cara kita berpikir tentang kasih itu sendiri. Betul, korek. Berarti balik lagi ke panduannya kita kemana? Panduan kita Bible kah atau media sosial? Iya sih. Gitu. Batasi diri sih, lebih Iya, tepat membatasi diri. Kita harus batasi diri sih. Di dunia yang serba instan cepat yang kayak gini, iya sih. batasi diri itu sangat penting. Oke. Mungkin kita balikan lagi ke host utama kita. Gue nanya lagi, tadi menarik tuh obrolan sama host kita debut hari ini. Debut. Itu menarik tuh. Tadi gue menangkap soal membatasi diri gitu ya. Terutama mungkin kalau media sosial sekarang itu kan akhirnya merubah persepsi cinta itu. Kalau yang sempat viral ya waktu itu kan kayak merubah persepsi cinta dengan standarnya TikTok. Itu kan banyak banget ya sebenarnya kan. Yeah. Jadi kan terus tadi membatasi diri. Nah, tapi ini pertanyaan ini aja sih barusan terlintas aja gitu ya. Menurut lo nih Jas, kalau misalnya baik kita dengan pasangan, baik kita dengan rekan, teman gitu ya, mungkin sahabat, sebenarnya membatasi diri kita itu, misalnya kan kalau kita ngomong batas, mungkin yang orang nangkep itu kan akan cenderung boundaries gitu kan. Nah, tapi menurut lo sendiri, kalau misalnya, karena kalau tadi dari yang sosial media lo udah jelasin, of course kita harus ngebatasin diri kita. Yes. Nah, tapi kalau misalnya sama
mungkin pasangan kita, kalau pasangan kita yang anak-anak muda, Mhm. ya gua nggak tahu mungkin di luar sana udah ada yang married gitu Yes, ya. yes, yes. Mungkin juga mungkin yang lagi pacaran atau Hmm. mungkin sama sahabatnya. Menurut Hmm. lu penting gak sih perlu adanya boundaries, dan apakah kalau lu punya boundaries itu dengan pasangan, dengan sahabat, apakah berarti lo nggak menunjukkan kasih gitu? Kalau Enggak. menurut lo ya? Kalau menurut gue yang tadi based on yang your question, the last question is kalau kita membatasi diri, Mm-mm. justru kita nggak memberikan kasih sepenuhnya, enggak, bukan gitu. Bukan berarti Tuhan Yesus itu nggak memberikan mujizat untuk orang yang cacat, Mm-mm. untuk nggak semua orang yang diberikan mujizat oleh Tuhan Mm-mm. Yesus jadinya Tuhan Yesus nggak mengasihi, enggak, bukan Mm-mm. gitu. Tapi kita memberi boundaries adalah kita melihat orang ini capable gak untuk kita berikan kasihnya, lebih ke situ, lebih ke gimana sih ini orang nih, bener gak nih kalau gue kasih, kalau gue bisa mengasihi orang ini dengan seperti ini, bener gak caranya, atau berlebihan, atau masih kurang. Nah justru dengan cara kita memberikan boundaries, jadi kita mengukur nih, karena gue dekat sama si A, Mm-mm. sama gue dekat si B, itu beda boundariesnya. Oke. Nggak bisa gue samain Oke. pendekatan cara dekat gue dengan cara dekat gue dengan pacar gue dengan cara dekat gue ke teman gue, berbeda dong. Masa Pasti. gue masa gue tiba-tiba ketemu terus cuman cipika-cipiki, nah itu kan udah beda, maksudnya dari situ beda. Terus dari perhatian juga beda, masa gue tiba-tiba pagi-pagi terus hai, boleh sih Iya. pagi-pagi say hi, maksudnya ya untuk sapa gitu-gitu, Mhm. maksudnya tapi kayak ampe posesif, maksudnya Iya. sampai kayak ih kok kamu kok nggak balas aku sih, kok kamu nggak itu aku Oke. sih, mana kamu dari kemarin. Hmm. Nah itu kan jadinya kan beda kan, jadinya ini kenapa nih Iya. temen gue nih, ya kan, jadi kan over jadinya Iya, kan. iya. Makanya itu yang gue bilang adalah ya kita kontrol Hmm. diri kita untuk mengasihi orang lain bagaimana cara. Oh ya, sama tadi ada tambahan, Heeh. kan tadi kan bilang kan, kan banyak orang yang mengasihi jadinya mengontrol. Iya. Daripada mengontrol orang, Heeh. lebih baik kita mengontrol diri kita untuk bisa lebih baik lagi dalam mengasihi. Karena banyak orang tuh sekarang tuh mengontrol pasangannya, tapi Mhm. dia nggak bisa kontrol dirinya. Nah, Padahal yang diperluin itu itu adalah kontrol dirinya daripada mengontrol pasangannya. tuh Yes. gue suka banget itu kata-kata terakhir lo, di mana ya itu kita harus kontrol diri kita despite kita kontrol orang lain dulu. Yes, Berarti betul. sebenarnya emang mulai dari kita dulu, baru nanti ke depannya itu akan ketemu jalannya sendiri gimananya Yes, ya gitu. betul. Tuh guys, bukan mengontrol orang lain, tapi kontrollah dirimu sendiri. Kalau kasih yang berlebihan bisa bahaya guys, bisa Yes. malah bikin mess up, bikin kacau yang ada kalau berlebihan. Karena kalau kasihnya itu yang kita kasih orang itu nggak capable, itu yang bahaya. Nanti dianya antara dianya atau kitanya yang berekspektasi berlebihan. Oke. Iya, itu yang berbahaya. Makanya itu kita harus memberikan kontrol yang tadi, Iya. boundaries. Oke, Menurut berarti gua sih. sebenarnya ini ya, kalau dari pandangan lo tadi, kalau yang gue tangkap adalah bukan cuman kita kasih memberikan kasih tersebut, tapi kita juga perlu tahu apakah orang tersebut sebenarnya dalam tanda kutip ya capable gitu kan. Karena kan kalau Correct. enggak nanti bisa jadi, kalau yang gue tangkap gitu ya jadinya jadi insight nih. Kayak nanti bisa jadi malah cinta yang mungkin jadinya demanding gitu kan. Sebelah pihak ngasih, terus sebelah pihaknya malah minta lagi, tapi nggak ada. Padahal kasih Nggak itu ada kan feedback. padahal kan kasih itu harusnya saling melengkapi satu Betul, sama lain. betul. Bukan cuman satu pihak ngasih tapi satu pihak terima, tapi harusnya iya saling memberilah jatuhnya. Saling melengkapi lebih Iya, tepatnya. Karena saling kalau misalkan melengkapi. satunya cuman masangin doang tapi ininya nggak match buat apa gitu kan. Betul. Harus dua-duanya harus sama-sama ngikat. Nah, itu yang baru disebutnya mungkin kasih kali ya. Iya. Biar nggak capek ya kalau misalnya sebelah pihak doang kan. Wah. Nanti misalnya dibilang aku sayang sama kamu, tapi ntar tahu-tahu pasangan bilang akunya enggak. Gimana tuh kalau kayak sebelah gitu? hati nanti ya. Iya, gawat kali itu. Aduh. Betul. Nah, tadi kan kalau misalnya kita ngomong mengenai itu love untuk pasangan gitu kali ya. Nah, kalau menurut lo nih, kalau misalnya
kita tuh benar-benar apa giving love gitu ya sama orang. Benar-benar yang pure banget menurut lu sendiri nih. Dari kitanya tuh akan ini enggak sih akan berubah, dan apakah pasangan lu gitu ya harapannya akan berubah gitu kalau misalnya konteksnya gitu. Sebenarnya ya, namanya mungkin ini konteksnya pasangan ya. Pasangan boleh, Karena, pertemanan boleh. Pertemanan boleh atau ya kasih, semua kasih lah ya maksudnya. Justru kasih itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Kalau apa yang bukan dalam diri kita itu bukan kasih. Itu namanya target kayaknya. Kalau misalkan kita kasih ke orang, apa yang kita punya is what I have is all on of you gitu. Maksudnya is all of you, maksud gue di sini adalah apa yang gue punya itu semuanya gue berikan ke lu. Kalau yang gue nggak punya ya gue nggak bisa berikan. Itu realistis jadinya. Itu kan ada banyak yang mungkin gue juga pernah mengalami ini, namanya disebutnya mungkin love bombing. Jadi love bombing adalah kita meningkatkan kadar yang biasanya kita di ya 100 sama mungkin gue ya, kita sebutnya gue mungkin gue biasanya kadarnya 100 ngasih orang ini cuma, tapi kadang kalau misalkan gue nggak bisa, tiba-tiba gue melakukan itu jadinya 200%. Mungkin itu wajar untuk beberapa kali, tapi kalau itu dilakukan berturut-turut, kita akan merubah diri kita dan kita akan merasa capek karena itu bukan diri kita. Benar. Ngerti. Yes, jadi karena kita secara langsung kita merubah diri kita, yang bukan diri kita, dan itu capek. Jadinya gue merasa ya gue dapat pelajaran juga the last time. Jadinya kayaknya ya ada realistic love ya adalah memberikan apa yang kita, apa adanya kita. This is what I am. Lu mau gimana pun ya this is what I am. Lu nggak bisa berubah. Adanya adalah lu bisa berkembang bersama. Lu bisa belajar bersama. Gue belajar ini dari lu belajar dari gue ini, gimana caranya kita berkembang bersama. Itu bukan berubah, tapi saling memberi. Nanti lama-lama kita di sini udah sampai sini. Oh gila ya, kita udah sampai sini ya. Gitu. Oh, berarti misalnya memberi dan bertumbuh bersama gitu ya. Yes. Itu ya guys. Love itu artinya bertumbuh, tidak hanya tidak hanya meminta, tidak hanya memberi, tapi bertumbuh bersama. Give and give, caranya give and give. Lu pupuk, lu kasih pupuk ke tanamannya kasih buah ke lu. Nah lu kasih pupuk lagi, dia jadinya bukan feedback ya dibilangnya, tapi ya bertumbuh bareng. Iya, bareng-bareng bertumbuh. Nah, maybe last but not least nih, udah seru banget nih kita ngomongin love and be loved gitu ya. Nah, ada nggak sih kata-kata hari ini kakak gitu ya buat teman-teman di luar sana agar bisa memahami dan menerapkan mengasihi dan dikasihi tapi dengan proper gitu. Dengan proper ya. Mungkin kata-kata hari ini tadi based on yang kita tadi udah komsel juga mengenai apa ya, love, tentang mengasihi. Apa ya, kita tidak bisa berekspektasi sama manusia, tapi kita hanya bisa berekspektasi pada yang pencipta kita. Itu gitu aja sih intinya. Kalau kita cinta sama pasangan kita atau kita cinta sama hasil ciptaan dari pencipta kita, ya kita harus dengan secara langsung kita harus mengasihi pencipta kita. Kayak kalau orang dulu mungkin ini cara dapetin anaknya nih, atau ya cara dapetin anaknya ya deketin aja maknya, maksudnya kasih sayang, kasih buah, kasih pemberian ke orang tuanya. Nanti ketika orang tua dulu pasti anaknya dapet kayak gitu ya. Menurut gue sih luar biasa. Berarti tapi itu menarik loh. Maksudnya ini aja kali ya, tambahan aja kayak menarik dimana kita harus apa ya, kalau kita mengasihi tadi tuh yang highlightnya itu mana banget sih, yang kita kalau kita mengasihi sama kita ya kita juga mengasihi pencipta kita gitu. Harus terlebih dahulu itu pencipta kita. Mantap. Karena dia yang decide kan. Iya bener sih. Dia decide. Bosnya di atas, bener. Bosnya di atas, dia decide. Masa kita melangkahin itunya penciptanya dulu. Betul, iya bener juga. Yes, dapat restunya dulu. Betul. Gitu. Oke, luar biasa sekali. So, mungkin that's the last question. Okay. Thank you so much, Jason. Thank you. Jangan kapok-kapok kalau diundang lagi. Oke, aman. Siap ya? Siap. Oke. Thank you Michael, thank you Griffin.
Thank Thank you. you. Udah undang gua. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond Chill and Cast.